proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan Soekarno-Hatta. Jika menyebut nama Soekarno, seolah-olah kita tak bisa lepas dari nama Hatta di belakang. Proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia ini juga dikenal sebagai Sang Dwi Tunggal. Namun, hubungan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta bukan hanya tentang romantisme perjuangan kemerdekaan dan persahabatan. Hubungan Soekarno-Hatta juga diwarnai dengan pertentangan, perdebatan, dan juga perbedaan pemikiran politik dalam pembentukan negara. Dua orang dengan dua latar belakang yang berbeda, karena dua-duanya kita sebut sebagai sama-sama tokoh pergerakan kemerdekaan, tetapi juga dua-duanya bergerak pada ranah yang berbeda. Jadi kalau Soekarno itu pergerakannya itu langsung menyentuh ke revolusi massa, sedangkan Hatta karena beliau berpendidikan di Rotterdam ya, di Belanda, sehingga mereka berjuangnya melalui jalur internasional dan lewat tulisan-tulisan mempengaruhi opini dunia. Sejak tahun 1920-an, kedua proklamator bangsa ini sudah memulai pergerakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun keduanya belum pernah bertemu dan terpisah jarak belasan ribu kilometer, namun mereka saling memperhatikan dan memberikan dukungan serta mengagumi dan mengkritisi langkah masing-masing. Baru kemudian mereka bertemu itu tidak secara fisik. Jadi tahun 20-an itu sudah saling berkorespondensi, saling berdebat di media massa pada era ketika itu, mempertentangkan banyak hal tentang isu-isu politik, tetapi secara fisik tidak pernah ketemu. Meski belum pernah bertemu secara fisik, namun semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia membuat Soekarno dan Hatta saling memperhatikan sepak terjang satu sama lain. Dari Belanda, Hatta memperhatikan pergerakan Soekarno yang sebelumnya sempat memperingatkan Soekarno akan adanya penangkapan oleh pemerintah Belanda. Namun pesan tersebut diabaikan Soekarno. Bung Hatta pernah menulis surat pada Bung Karno, saya dengar gosip di sini Anda akan ditangkap. Jadi dia tidak tahu. Jadi coba datanglah ke Belanda, ya, dan katakan untuk melihat perkembangan pergerakan di sini. Nah, Bung Karno tidak jawab. Ternyata benar. Beberapa bulan setelah Bung Hatta kirim surat itu dia ditangkap. Bung Karno 2 kali ditangkap. Baik Soekarno maupun Hatta, keduanya sempat merasakan jeruji besi pemerintahan Belanda akibat aksi pergerakan menyuarakan kemerdekaan. Pada tahun 1928, di Belanda, Hatta dituntut 3 tahun penjara karena dituduh menghasut melakukan pemberontakan. Namun Hatta kemudian dibebaskan setelah pidato pembelaannya yang monumental, berjudul Indonesia Merdeka. Jadi itu sudah dari muda itu sudah membangun sikap bahwa harus mencapai negeri saya merdeka, lepas dari jajahan dengan upaya saya. Konsekuensinya apa? Karena kegiatan itu di samping kuliah, ya rumahnya, kamar tinggalnya itu diserbu sama polisi Belanda di negeri Belanda dan dilihat. Kemudian dia dikurung di Belanda di Den Haag selama 4 bulan. Dibilang katanya menghasut. Kemudian Bung Hatta membuat pidato pembelaan yang sangat terkenal itu, Indonesia Merdeka, Indonesia Vrij. Dikupas semua. Kami tidak menghasut. Yang kami lakukan adalah suatu pikiran yang sadar menginginkan Indonesia merdeka. Dan untuk itu kami mempunyai prinsip, kami mempunyai strategi. Itu dibeberkan semua di dalam Indonesia Merdeka. Pada tahun 1930, Soekarno ditahan di penjara Bancai, Bandung. Dalam persidangan, Soekarno mengeluarkan pledoinya yang terkenal, Indonesia menggugat. Namun hakim tetap memvonis 4 tahun penjara, meski hanya dijalani separuh.
Ditangkapnya Soekarno sebagai pimpinan partai membuat PNI bubar. Para anggota PNI pun kemudian mendirikan partai baru yang bernama Partindo, Partai Indonesia. Keputusan tersebut membuat Hatta kecewa, karena Hatta menaruh harapan besar dengan PNI. Hatta tidak setuju jika PNI dibubarkan hanya karena Soekarno ditangkap. Dan tapi waktu itu juga dia marah. Setelah itu dia marah karena mengapa partai PNI dibubarkan. Sebab rencana Bung Hatta, dia mau pulang dia akan bergabung dengan PNI yang pimpin Soekarno. Ya. Tapi gara-gara Bung Karno ditangkap, itu dibubarkan. Dan Bung Hatta tulis artikel yang keras mengkritik itu. Terbentuknya Partindo membuat perpecahan di tubuh PNI. Dari Belanda, Hatta mengkritik pembubaran PNI sebagai akibat ketergantungan terhadap pemimpinnya. Menurut Hatta, PNI seharusnya mengutamakan pendidikan kadernya, bukan mengandalkan mobilisasi massa yang dilakukan Soekarno. Desember 1931, PNI baru terbentuk, yang dikenal dengan Pendidikan Nasional Indonesia. PNI baru ini mengutamakan pendidikan politik bagi para anggotanya, dengan tujuan menghasilkan kader-kader pemimpin yang dapat menggantikan para pemimpin apabila ditangkap Belanda. Kelak, Hatta akhirnya bergabung dengan PNI baru saat pulang ke tanah air. Karena sebelum itu kan terjadi konflik yang sangat berat, sangat dahsyat. Karena ketika usaha konfrontatif, usaha penggalangan massa yang dilakukan oleh Soekarno dinilai gagal dalam pengertian apa? Ditangkap, mentah lagi, bergerak, ditangkap, mentah lagi gitu loh. Artinya Hatta berpikir, sudah, kita bikin PNI. Jadi konsepnya Hatta itu, cerdas dulu nih bangsa, baru merdeka. Itu yang bertentangan 180 derajat sama Soekarno. Sehingga dia mengatakan, Hatta, kalau caramu seperti itu, Indonesia kiamat baru kamu bisa merdeka. Gitu loh. Jadi kalau Soekarno tidak, dia masa dulu bergerak. Gitu loh. Pinter nggak, urusan belakangan. Yang penting merdeka dulu. Perbedaan pandangan politik inilah yang menjadi awal adanya gesekan dan pertentangan di antara Soekarno dan Hatta. Dalam kalangan pasukan-pasukan yang berada di bawah Soekarno bergerak dengan Partindonya, sedangkan Hatta dengan PNI barunya. membujuk mereka itu untuk Meski berbeda partai, namun keduanya terus berjuang dengan tujuan bersama, Indonesia merdeka. Soekarno menghargai sikap Hatta yang ingin mencerdaskan bangsa dulu baru merdeka, tapi juga Hatta menghargai kemauan Soekarno yang akan bergerak dulu, menggalang massa dulu untuk memerdekakan bangsa. Itu yang terjadi. Jadi gesekan secara fisik sih menurut saya tidak ada. Pergerakan duit tunggal Soekarno-Hatta pun terus berlanjut dan mendapat dukungan besar dari rakyat. Pada akhirnya, pemerintah kolonial Belanda mulai melihat aksi pergerakan Soekarno-Hatta sebagai sebuah ancaman. Soekarno-Hatta pun diasingkan oleh pemerintah Belanda. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dua kelompok ini juga ditangkap akhirnya. Setelah Bung Karno ditangkap, dia ada penangkapan lagi kedua kalinya, kemudian juga dijebloskan ke penjara, dan kemudian akhirnya Bung Karno dibuang ke ND, ya, ke ND ke timur sana. Dan Bung Hatta sehari juga akhirnya ditangkap juga tahun 34. Kekalahan Belanda dari Jepang dalam Perang Pasifik membuat pemerintah Hindia Belanda harus angkat kaki meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Kekalahan Belanda dari Jepang inilah yang memberi angin segar bagi perjuangan kemerdekaan. Tahun 1942, Soekarno-Hatta dipulangkan dari pengasingan. Saat pertama kali menginjakan kaki di Jakarta, Soekarno-Hatta saling mencari satu sama lain. Saat itulah kemesraan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta terjalin. Bung Hatta menemui Bung Karno, ketemu di Priok dan mereka berdiskusi. Nah waktu itulah ya terjadi understanding bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus tampil ke depan. Apa yang terjadi sama mereka? Mereka semacam bikin kesepakatan, oke, kita akan muncul ke permukaan, Hatta dan Soekarno. Sementara Syahrir akan tetap di bawah tanah sambil menjalin kontak terus dengan para pemuda Indonesia, para aktivis politik Indonesia yang melawan Jepang waktu itu. Sejak saat itu di mata rakyat, Bung Karno dan Bung Hatta seperti tak dapat dipisahkan.
Keduanya pun dijuluki sebagai Dwi Tunggal. Persamaan tujuan perjuangan Soekarno-Hatta menutupi pertentangan pemikiran keduanya. Hingga akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaan. Memang betul, ini kalau Soekarno dan Hatta itu dua orang yang sangat berbeda prinsip, dua pendekatan dalam konsep pergerakannya juga sangat-sangat berbeda. Tapi faktanya ketika mereka bersatu menjadi saling melengkapi. Hal ini semacam mitos politik sebetulnya, karena kita kan saat itu membutuhkan satu gambaran orang, sosok orang pemersatu. Soekarno dan Muhammad Hatta dianggap sebagai dua orang yang bisa mewakili perasaan orang Indonesia waktu itu di dalam melawan kolonialisme dengan semangat persatuan tadi. Sehingga mereka bersatu dan disebut Dwi Tunggal. Walaupun kongsinya mereka nih, partnershipnya mereka berdua ini berakhir di tahun 1956. Pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Masa bulan madu Dwi Tunggal Soekarno-Hatta berlangsung singkat. 3 bulan pasca proklamasi dibacakan, tepatnya 3 November 1945, Hatta sebagai wakil presiden kala itu mengeluarkan Maklumat X. Maklumat X seolah membuka kotak Pandora perbedaan Soekarno-Hatta tentang bentuk negara Indonesia, sistem kepartaian dan perbedaan lainnya yang sudah muncul sejak era perjuangan kemerdekaan. Bung Karno menginginkan agar negara ini cuma satu partai aja. Partainya partai vanguard, partai avant-garde, partainya cuma satu, mengatur negara. Ini idenya sebenarnya ide Lenin ya. Jadi partai pelopor ini akan memimpin negara Indonesia supaya nggak terlalu ribet gitu kira-kira, supaya nggak terlalu complicated. Tapi ide ini dianggap sebagai ide fasis, ide ini dianggap sebagai ide yang anti demokratis. Maklumat X Hatta merupakan pintu masuk bagi sistem multipartai dan demokrasi parlementer. Sementara Soekarno yang memilih partai tunggal kurang sepakat dengan adanya Maklumat X. Namun suasana politik internasional saat itu memaksa Soekarno menyepakati Maklumat X yang diajukan oleh Hatta. Jadi Maklumat X ini juga dikeluarkan salah satunya juga karena waktu itu Belanda waktu itu di dunia internasional mengampanyekan bahwa Indonesia ini negara boneka sebetulnya. Ini negara bikinan Jepang, bikinan fasis Jepang. Jadi tidak boleh ada dan tidak sah di dunia ini. Oleh karena itu Belanda harus balik lagi, kira-kira gitulah kampanyenya Belanda. Nah oleh karena itu di pihak Republik, dalam hal ini Bung Hatta dan Bung Sahrir, sebisa mungkin menampilkan image kepada dunia internasional bahwa mereka negara yang demokratis, tidak ada bau-baunya fasisme. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Perbedaan pendapat di antara Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pun kembali mengemuka saat Soekarno menggelorakan semangat revolusi rakyat dalam setiap pidatonya. Bagi Hatta, revolusi sudah selesai setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Indonesia sudah merdeka, buat Bung Hatta sudah selesai revolusinya. Sudah kita masanya membangun sekarang, ya kan? Memperkuat kemandirian rakyat, koperasi. Tapi kalau menurut Bung Karno belum selesai revolusi, karena masih banyak sekali penindasan. Makanya kalau di dalam pidato-pidatonya Bung Karno dia bilang revolusi tidak akan pernah selesai kalau masih ada penghisapan oleh satu manusia terhadap manusia lainnya dan oleh satu negara terhadap negara lainnya. Terus aja dia lanjutin. Di era demokrasi parlementer, Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu menduduki posisi yang cukup dominan dalam parlemen. Hal tersebut dinilai tak lepas dari adanya dukungan Soekarno melalui konsep Nasakomnya, nasionalis, agama, komunis. Hatta tidak sepakat dan menilai Soekarno seperti memelihara anak ular. Hatta tahu sekali cintanya Bung Karno kepada Indonesia itu sangat kuat. Karena itu Bung Hatta menyampaikan, Bung,
komunis di Indonesia itu bukannya lain, itu sama saja akan berorientasi kepada disetir oleh kekuatan-kekuatan dunia di luar sana. Demokrasi liberal yang menganut sistem multipartai akhirnya berdampak pada rapuhnya stabilitas pemerintahan. Seringnya kekisruhan yang terjadi dalam parlemen membuat kabinet yang ada pun jatuh bangun dan berganti kepemimpinan dalam waktu singkat. Untuk menyelesaikan kekisruhan yang berlarut di parlemen, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan sebuah konsep, demokrasi terpimpin. Di mata Hatta, demokrasi terpimpin akan menguburkan aspirasi para anggota parlemen untuk menyuarakan partainya. Segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya. Hatta mundur karena dia menolak konsep demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Gitu loh. Soekarno melakukan atau mengeluarkan ide demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin setelah melihat fakta bahwa dalam perjalanan bangsa jatuh bangunnya kabinet nggak bisa nih kalau terus biarkan seperti ini. Sampai kapan? Sesama partai gontok-gontokan, saling menjatuhkan, kabinet setahun jatuh, 2 tahun jatuh, 3 tahun jatuh. Nggak pernah ada satu pemerintahan yang stabil dalam waktu yang lama ketika itu. Senin 23 Juli 1956, Hatta mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Surat itu diterima Sartono, Ketua DPR pada saat itu. Hatta menanggalkan jabatan Wakil Presiden setelah mengarungi berbagai pertentangan pemikiran dengan rekan Dwi tunggalnya, Soekarno. 1 Desember 1956, Hatta resmi tidak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden. Dwi Tunggal yang dibanggakan rakyat pun kini tanggal. Namun Hatta yang sudah menjadi warga biasa tetap memberi masukan kepada Soekarno lewat surat pribadi. Bung Hatta selalu kirim surat kalau ada apa-apa. Nah, saya baca kumpulan surat itu memang menarik. Kalau dia mau hal-hal biasa, dia katakan, Bung Karno, gini. Kalau dia mau kritik kepada yang mulia Presiden Republik Indonesia, ini salah. Kalau dia mau kritik ya, dia pakai secara resmi. Kalau sebagai kawan, Bung Karno, ini. Jadi persahabatan mereka tetap. Cuma justru karena itu Bung Hatta pisah. Lebih baik tetap bersahabat daripada bertengkar terus. Bung Hatta mempunyai kewajiban moral untuk memberikan surat untuk kasih tahu. Yang isu yang bersifat umum, kalau misalnya mau dikritik ya kritik, tidak apa-apa. Hanya bersikap kritis itu tidak salah juga. Tapi bukan nyinyir. Karena dari pikiran-pikiran yang kritis, terdapatlah suatu kebenaran baru. Itu prinsipnya Bung Hatta. Setelah tak lagi menjadi wakil presiden dan menjadi warga biasa, Hatta menjalani hari-harinya dengan menulis di media massa dan mengajar di beberapa kampus. Namun tulisannya yang kerap mengkritik pemerintahan Soekarno membuat Hatta harus kehilangan pekerjaannya di kampus. Yang mendemonstrasi Bung Hatta itu mahasiswa PKI. Yang paling benci, orang yang paling dibenci PKI itu kan Bung Hatta. Jadi musuh PKI nomor 1 itu Hatta. Nah ini anak-anak PKI, anak-anak CMI, Korps Gerakan Mahasiswa Indonesia. Nah itu yang mendemonstrasi menentang Bung Hatta mengajar di sana. Nah Bung Hatta nggak, daripada mahasiswa bertengkar lebih nggak usah saja. Kritik tajam Hatta termuat dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi Kita. Tulisan itu kemudian dimuat di majalah Panji Masyarakat. Demokrasi Kita berisi kritikan Hatta terhadap praktik demokrasi di era kepemimpinan Soekarno. Dalam kritikannya, Hatta menyampaikan beberapa hal, seperti sistem pemerintahan yang menjadi ultrademokratis, pasca berlakunya sistem parlementer Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem parlementer di mata Hatta menjadikan presiden dan wakil presiden hanya simbol negara saja, tak punya kekuasaan untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Pemerintahan yang ada diisi orang-orang partai, bukan kalangan profesional. Dan para menteri bertindak sendiri demi kepentingan partainya masing-masing. Sehingga konflik politik tak kunjung usai di parlemen. Pembangunan pun tidak berlangsung merata. Akibatnya pergolakan di daerah terjadi.
Selain itu, Soekarno dinilai berpihak kepada Partai Komunis Indonesia. Dan yang terakhir, Hatta tidak sepakat dengan konsep demokrasi terpimpin milik Soekarno. Kata Bung Hatta, Soekarno ini niatnya baik. Niatnya baik, itikadnya baik, tapi ketika dijalankan idenya jadinya jelek, jadinya rusak. Nah, ini kritik dari Bung Hatta kepada Bung Karno. Nah, dia menulis demokrasi kita, kira-kira dia mengkritik praktek-praktek demokrasi yang dinilai sudah melenceng. Akibat tulisan Hatta, Panji masyarakat diberangus dan tidak boleh terbit lagi oleh Soekarno. Selain itu, Hamka sebagai pemimpin redaksi pun ditangkap aparat. Bahkan dikeluarkan larangan membaca, menyiarkan atau menyimpan tulisan Hatta. Mengenai bahwa itu di redel atau apa, ya ketika itu memang ada gerakan tidak mencerdaskan hidup bangsa. Jadi udah diam-diam aja deh, rakyat nggak usah ikut-ikut. Tidak boleh terjadi informasi yang bebas ketika itu. Sekalian penduduk negara. Di balik dinding tebal pertentangan politik antara Soekarno dan Hatta, dalam hati keduanya tertanam hangatnya persahabatan, persaudaraan, dan pertemanan sejak saat muda. Suasananya sih menyenangkan waktu itu, semuanya senang bahwa Bung Karno mau datang besuk kepada Bung Hatta. Terus waktu datang, mungkin ada fotonya ya. Jadi Bung Hatta tertawa cerah kan, kelihatan. Terus Bung Karno menjabat tangan dengan akrab. Terus mereka tentu bicara, saya nggak ingat apa gitu. Tapi Bung Karno merasa rileks di dalam pavilion Cendrawasih Kamar 5 itu. Persahabatan dan penghormatan Dwi Tunggal ini pun terjalin sampai akhir hayat Soekarno. Hatta yang sempat kesulitan mendapat izin menjenguk, sangat bersemangat ketika berkesempatan menjenguk sahabatnya. Jumat 19 Juni 1970 menjadi hari terakhir sang Dwi Tunggal Soekarno-Hatta bertatap muka. 2 hari berselang, Minggu 21 Juni 1970, Soekarno meninggalkan Hatta dan bangsa Indonesia untuk selamanya. Waktu Bung Karno meninggal itu, yang saya ingat, saya sedang sakit cacar air. Dan percaya nggak percaya, tapi terjadi bahwa ada burung yang tweet gitu, yang burung kematian itu terus ada di belakang. Di belakang tembok ini ada pohon pinang, itu terus aja bunyi. Terus ibu saya bilang, ini kenapa ya kok seperti burung yang mau bawa berita kematian. Terus nggak berapa dari itu, saya nggak tahu, tapi intinya Bung Hatta mendapat kesempatan untuk menjenguk Bung Karno di RSPAD. Tahu-tahu dibilang, ayah bisa jenguk Bung Karno di RSPAD. Tapi ibu nggak ikut. Saya nggak bisa ikut karena saya cacar air. Saya di dalam kamar. Kak Metia dan Kak Gemala yang pergi. Dan mereka sampai sekarang masih ingat banget peristiwanya. Tidak ada sih bertangis-tangisan atau apa, enggak. Tapi ya, bersalaman iya, terus bicara bahasa Belanda. 10 tahun berlalu, tepatnya 14 Maret 1980. Hatta, sang proklamator pun mengikuti jejak sahabatnya, Soekarno. Pergi untuk selamanya. Hatta dikebumikan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta, di antara rakyat yang dicintainya. Bernisan bangga, berkafan doa, kepergian sang Dwi Tunggal Soekarno-Hatta diiringi isak tangis berjuta rakyat Indonesia. Perjalanan Dwi Tunggal harus berakhir dengan Dwi Tanggal, setelah mereka tak sepaham dan tak lagi satu pikiran. Satu hal penting dan pelajaran bagi bangsa ini, pertentangan antara Soekarno dan Hatta tak pernah melibatkan soal pribadi. Bahkan keduanya tidak pernah saling mencaci maki ataupun mengerahkan massa yang berujung anarki. Soekarno dan Hatta, sang Dwi Tunggal, bersatu, berjuang menghilangkan segala perbedaan demi tercapainya tujuan bersama.
Indonesia Merdeka.